Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Azlina dengan NIM 202410103002. Saya dari kelas PBOF. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi cloud operation di PostgreSQL dengan menggunakan SPNet menggunakan SISAC. Nah, sebelumnya kita sudah diberikan link tutorial mengenai operasi tersebut, di mana di sini untuk step untuk menjalankan proyeknya kita harus memiliki Visual Studio terlebih dahulu. Nah, apa itu CRUD? CRUD itu create, read, update, and delete, di mana di create ini kita bisa insert data, di read kita select data, di update data, di delete data. Nah, untuk step pertama kita harus ada ASP.NET Web from Site, lalu kita bikin file project di sini. Selanjutnya untuk step 2 kita harus ada npgsql.dll. Nah, untuk nambah npg.sql.dll ini kita bisa add reference nanti di file project-nya. Terus di sini ngecek nyimpen npg SQL-nya, terus di sini ngecek apakah udah terinstall npg SQL-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini ada inserting. Inserting itu kita memasukkan data. Namun sebelum ke inserting, aku mau bahas dulu mengenai selection karena sebelumnya aku sudah buat database berupa dengan nama database-nya itu person, dengan tabelnya namanya itu pelanggan, dan untuk kolom-kolomnya itu ada ID, nama, alamat, sama email. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya untuk selection, kita buka Visual Studio-nya terlebih dahulu. Nah, kita kan disuruh dulu kan download npg SQL. Nah, kita tuh harus tahu kita udah ada apa enggak npg SQL. Nah, untuk ngecek kita bisa cek di sini di manage nugget package. Nah, untuk kalau udah terinstall berarti kan npg SQL-nya itu akan centang. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk bagian selection. Nah, di sini kan ada coding berupa coding bernama default ASPX. Jadi sebelumnya saya sudah buat coding bernama, mohon maaf sebelumnya saya sudah buat file bernama selection.aspx.cs. Jadi untuk cara buatnya tuh seperti ini. Kita add dulu terus ke new item. Nah, di sini kita pilih template web form. Nah, di sini kita bisa bebas menamai filenya, kita bisa default.aspx. Berhubung saya sudah ada bernama selection.aspx. Sebentar, selection.aspx. Nah, ini selection.aspx. Jadi kodenya itu kita tempel di bagian, jadi kode ini kan kita di copy dahulu kan, tabel TR sampai semuanya sebanyak 17 line, kita copy dulu, ditempel di sini kodenya gitu. Jadi untuk yang header untuk atas doctype, HTML dan lain-lain ini kita tidak usah dihapus. Nah, selanjutnya buka selection ASPX. Selection ASPX itu letaknya di dalam selection.aspx ini. Maksud saya selection.aspx SISAC-nya. Jadi kita buka selection.aspx SISAC. Nah, di sini kan juga ada codingan SISAC. Jadi itu kita copy dulu bagian protect void sampai bawah. Nah, di copy di
tempel ke bagian protect void ke bawah ini. Nah, sebelumnya ini nggak ada, jadi dipaste dulu, dimasukin ke sini. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Di sini saya pakai Chrome, jadi browse with dulu. X, terus pilih Google Chrome, lalu di browse. Nah, di sini tampilannya seperti ini, selection, kita klik select all data. Nah, maka akan muncul data-data seperti yang berada pada PG admin tadi. Nah, seperti ini. Nur Azlina, Enius Nur Khotimah, Perdana, Ilham Adi, dan Sulaiman. Maka namanya akan persis tabelnya seperti ini. Alamatnya juga persis dan nama-nama emailnya juga persis. Nah, seperti itu untuk bagian selection atau read the data. Selanjutnya kita ke bagian mohon maaf. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang inserting. Inserting itu kita bisa memasukkan data sama sekalian saya menggabungkan memasukkan data sama updating. Nah, jadi di sini kan ada insertion, terus ada updation. Jadi untuk updation kita cuman nambah satu line baris ini di bagian bawah inserting. Jadi kodenya itu kan untuk kode sebentar. Oke. Untuk kode di inserting itu sebelumnya didapatkan dari sini. Jadi kita copy bagian table ini, kita bikin lagi sebuah file ASPX seperti tutorial sebelumnya. Kita bikin inserting ASPX, terus copy kode yang tadi. Selanjutnya kita ke bagian inserting yang aspx.sysak. Nah, untuk yang sisa kita cuman nge-copy bagian protect void ke bawah aja. Di-copy dimasukkan ke bagian yang seperti tadi, bagian sini protect void. Nah, untuk inserting saya kan di sini menggabung inserting dengan updating ya. Jadi updating itu kita code-nya digabung dengan inserting, ditaruh di sebelah bawah, di protected void btn updating klik, terus ke bawah itu bagiannya updating. Nah, untuk di bagian aspx-nya kita hanya menambah sp button id satu line ini, sumbernya itu dari sini. Nah, jadi cuma satu line, ditaruh di bawahnya inserting aja. Nah, gimana kalau kita run? Oke, kita coba run. Browse with, kita X, terus kita pakai Google Chrome. Nah, di sini maka akan muncul insertion. Jadi kita bisa input ID, nama, alamat email sesuai PG adminnya, nama, ID, nama, alamat email. Terus di sini juga ada update. Yang terakhir yaitu mengenai delete. Sebentar untuk delete. Deletion, oke. Untuk deletion caranya sama kayak tadi, jadi kita bikin file .spx terlebih dahulu. Di sini saya namanya itu deleting.spx. Deleting sebentar. Oke, deleting.aspx.
Jadi sama kayak tadi kita copy codes-nya, lalu ditempel ke bagian sini dari tabel ke bawah, terus kita buka yang deleting spx.sysak, deleting spx.sysak. Nah, kita copy lagi kode yang bagian ini, bagian protector voids ke bawah, lalu ditempel ke sebelah sini untuk ngisi. Oke ya, sebelumnya saya lupa menjelaskan. Jadi untuk semua CRUD ya, entah itu yang selection, insert, update, dan delete itu kita harus menggunakan using system data, terus using configuration, terus using npg SQL-nya. Kita harus panggil itu terlebih dahulu supaya jalan. Oke, kita coba run yang deleting.spx, kita X, nah, maka kita hanya perlu memasukkan ID berapa untuk yang akan kita hapus. Jadi misalkan kita pengen hapus nih ID kedua, namanya @0. Nah, jadi bisa langsung kita masukin ID lalu di-delete seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.